Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriani Sulistianingsi dari Fakultas Studi Islam Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uniska Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Jadi disimak video berikutnya ya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian komponen kurikulum. Komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sebab apabila satu komponen saja tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Kedua, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dapat dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya pengembangan komponen pelajaran yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yang serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Dengan demikian, maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi kurikulum sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis, dan isi kurikulum sebagai implementasi yang tidak lain adalah sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu 1 tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Selanjutnya kurikulum memiliki 5 komponen utama. Yang pertama tujuan. Tujuan pendidikan direkomendasikan sebagai pengembangan pertumbuhan yang seimbang dari potensi dan kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, perasaan, dan kepekaan fisik sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan. Yang kedua yaitu materi. Materi adalah suatu pembelajaran atau bahan ajar yang tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah strategi suatu kurikulum yang tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencakup cara yang berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, termasuk cara metode mengajar dan alat pelajaran yang digunakan. Yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum yang memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 pengorganisasian kurikulum. Di bawah ini akan diuraikan tentang masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, ada mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mata pelajaran berkorelisasi atau diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga, bidang studi yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelisasikan dalam satu bidang pengajaran. Yang keempat yaitu program yang berpusat pada anak. Program kurikulum yang menitik beratkan kepada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada pelajaran. Yang kelima yaitu inti masalah. Suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Yang keenam yaitu masalah, yaitu suatu program dari unit-unit masalah di mana masalah-masalah
diambil dari satu pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran yang menjadi pisau analisis yang diberikan secara terintegrasi. Selanjutnya yaitu keenam, evaluasi kurikulum. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari kegiatan kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, ataupun program. Luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan yang diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditunjukkan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem atau kurikulum komponen tertentu saja. Dalam sistem kurikulum tersebut, salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Kesimpulannya, sistem kurikulum terbentuk menjadi 5 komponen, yaitu 1 tujuan, 2 materi, 3 strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi kurikulum. Komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jika salah satu komponen saja tidak ada, maka kurikulum tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi tujuan pendidik memiliki klarifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.